Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih Anda kembali meluangkan waktu untuk podcast ini. Hari ini saya ingin mengajak Anda membahas satu kondisi yang sangat sering terjadi, tetapi paling membingungkan dan melelahkan secara emosional, yaitu ketika pasangan tidak mau diajak bicara. Banyak orang berkata pada saya, "Dok, saya tidak dimarahi, tidak ditinggalkan, tapi pasangan saya diam." Dan seringkali, diam itu terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata yang keras. Episode ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Episode ini untuk memahami makna di balik diam, agar kita tidak tersesat dalam asumsi dan luka sendiri. Mengapa diam menjadi pilihan di usia 60+? Di usia 60 tahun ke atas, banyak orang tidak lagi mengekspresikan perasaan dengan kata-kata. Bukan karena tidak punya perasaan, tetapi karena merasa lelah menjelaskan, takut konflik, merasa tidak lagi didengar, takut salah bicara, ingin menghindari pertengkaran. Bagi sebagian orang, diam adalah cara bertahan, cara menenangkan diri, cara menghindari rasa sakit. Sayangnya, pasangan sering menafsirkan diam sebagai tidak peduli, tidak cinta, tidak menghargai. Padahal belum tentu. Bentuk-bentuk diam yang sering disalahartikan. Tidak semua diam memiliki arti yang sama. Beberapa bentuk diam yang sering saya temui, diam karena lelah, tubuh menua, energi berkurang, dan berbicara terasa menguras tenaga. Diam karena kecewa, pernah bicara, tapi tidak berasa didengarkan. Diam karena bingung, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan tanpa melukai. Diam karena takut konflik, takut suasana memburuk. Jika kita langsung menuduh tanpa memahami jenis diamnya, jarak akan semakin lebar. Dampak emosional saat pasangan menutup diri. Bagi pihak yang ingin bicara, tapi tidak mendapat respons, dampaknya sangat nyata. Perasaan yang sering muncul, kesepian, tidak dianggap, marah terpendam, sedih tanpa tempat bercerita. Banyak orang berkata, "Saya capek menebak-nebak." Dan benar, diam yang terlalu lama membuat pasangan hidup dalam asumsi. Asumsi jarang membawa kedekatan. Asumsi sering melahirkan luka. Kesalahan umum saat menghadapi pasangan yang diam. Dalam kondisi ini, banyak orang tanpa sadar melakukan hal-hal yang justru memperburuk keadaan. Kesalahan yang sering terjadi, memaksa pasangan bicara saat belum siap, mengungkit masa lalu, berbicara dengan nada menuduh, menarik diri sebagai balasan. Kalimat seperti, "Kamu selalu diam, percuma bicara sama kamu," biasanya membuat pasangan semakin menutup diri. Ingat, komunikasi tidak bisa dipaksa. Kedekatan tidak tumbuh dari tekanan. Cara sehat membuka kembali komunikasi. Langkah pertama adalah mengubah tujuan. Tujuan bicara bukan untuk menang, tetapi untuk saling memahami. Beberapa langkah yang lebih aman, pilih waktu yang tenang, gunakan kalimat perasaan, beri ruang tanpa menghilang, dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Contoh kalimat yang lebih sehat, "Aku merasa rindu ngobrol denganmu. Kalau kamu belum siap bicara, aku bisa menunggu." Kalimat seperti ini menciptakan rasa aman, bukan tekanan. Dan seringkali, rasa aman itulah yang membuka pintu komunikasi. Saya ingin menutup episode ini dengan satu pesan penting. Diam tidak selalu berarti tidak peduli. Seringkali diam adalah tanda lelah atau terluka. Jika pasangan Anda tidak mau diajak bicara, cobalah untuk tidak langsung menyimpulkan yang terburuk. Dekat kembali bukan soal siapa yang benar, tetapi siapa yang mau memahami lebih dulu. Saya Dr. Rahayu, terima kasih sudah menemani saya sampai akhir episode ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.